Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan juga kita tidak lupa panjatkan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Edi Suci Rahmat, MPM 1834020029, kelas 6B Manajemen Lingkungan SDA. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan dan menganalisis pembinaan sumber daya manusia dan hubungannya dengan sumber daya alam. Adapun materi-materi yang kita bahas nanti yaitu materi yang pertama yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Terus yang kedua yaitu materinya hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Terus yang ketiga nanti ada hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Terus yang ketiga nanti ada pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Di sini nanti ada dua jalur pendidikan. Yang pertama yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal. Nah, nanti kita jelaskan apa itu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal. Lanjut kita nanti pembahasan yang pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan unsur lingkungan hidup? Ialah kesatuan ruang dengan semua benda daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya yaitu manusia dan perilakunya. Nah, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalamnya lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang mungkin manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Nah, benda yang dimaksud di sini ialah semua benda hidup dan mati. Nah, yang dapat atau yang tidak dapat memanfaatkan manusia, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan keadaan ialah lingkungan hidup ini antara lain iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Dan sedangkan yang dimaksud dengan daya ialah tenaga atau energi serta komponen untuk bergerak atau berubah. Nah, dari berbagai daya yang ada seperti di atas itu dapat kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Terus yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDA. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya buatan manusia atau binaan. Nah, dalam rangka mempertahankan eksistensinya, memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu materinya hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya manusia, hubungannya hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Nah, yang ketiga yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikatnya kehidupan manusia itu ialah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesiesnya untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut. Manusia itu membutuhkan energi SDA agar memanfaatkan SDA tersebut dilaksanakan maka secara efektif dan efisien. Dan lestari maka melaksanakannya pembinaan SDM dirasakan pada pengembangan pikiran, perasaan, dan moral lain-lainnya. Pembinaan SDM seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan
pelestarian diharapkan oleh alam dalam arti konstruktif. Terus yang materi yang terakhir yaitu kemudian yang ketiga yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Nah, dalam rangka pembinaan SDM hubungan dengan pelestarian SDA jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat dasar perguruan tinggi. PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan SDM dalam hubungan dengan pelestarian SDA melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang disebut dengan PKLH. Nah, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup memberikan. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini seringkali diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat kita ketahui sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga. Nah, di sini sangat penting dalam kehidupan keluarga. Seseorang anak pertama kali berkenalan dengan norma-norma kehidupan. Di dalam keluarga pula anak belajar bermacam-macam kebiasaan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan yang ada dalam masyarakat. Terus yang ketiga yaitu melalui media komunikasi, baik media cetak, elektronik, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Allah saya mohon ampun. Adapun yang terakhir untuk pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi sumber daya manusia?